Halo, saya Dr. Amelia, spesialis anak dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Sebenarnya penyebab terjadinya asma adalah proses yang multifaktorial, yang kemungkinan bisa terjadi karena faktor lingkungan dan faktor genetik. Sedangkan faktor utama mana yang terjadinya lebih dominan itu tidak dapat ditentukan. Kedua faktor tersebut sebenarnya menyebabkan inflamasi kronis, hiperresponsif, dan perubahan struktur dari dinding saluran nafas. Faktor resiko terjadinya asma tentu saja sama seperti penyakit alergi lainnya. Jika anak-anak dari orang tua yang menderita penyakit yang alergi, itu kira-kira kalau salah satu orang tuanya saja 20-30% kemungkinannya. Sedangkan resiko ini meningkat jika kedua orang tuanya ada riwayat terkena penyakit alergi. Itu kira-kira resikonya sekitar 40-60%. Tapi kalau orang tuanya tidak memiliki bakat alergi, sebenarnya ada juga resiko untuk terkena penyakit-penyakit alergi, ini sekitar 5-15%. Sedangkan apabila saudara kandung dari anak ini terkena penyakit alergi, kira-kira resikonya 25-30% anak mengalami penyakit alergi. Tetapi hal ini mesti diingat ya Mom and Dad, berbeda-beda setiap anak. Sedangkan faktor lingkungan atau faktor presipitasi yang berhubungan dengan alergen yang dipaparkan kepada anak seperti debu, bulu binatang, serbuk bunga, spora jamur, bakteri, dan polusi ini juga berpengaruh untuk kejadian terjadinya asma. Gejala asma yang kita ketahui adalah gejala-gejala penyempitan saluran napas atau gejala-gejala obstruksi. Jadi seperti batuk berdahak yang berbunyi krok-krok atau krek-krek, atau batuk yang membandel seringkali berulang, napasnya cepat, nafas bunyi, ngik-ngik. Lalu gejala ini biasanya memburuk pada malam hari atau dini hari. Pasien juga kadang-kadang sesak nafas, sakit dada, kadang-kadang disertai sampai gelisah serta kebiruan pada mulut. Ya, betul sekali Mom and Dad, cuaca dingin dapat memicu serangan asma. Biasanya cuaca dingin dapat memicu udara kering yang menyebabkan saluran pernapasan yang tipis yang menghirup udara dingin tadi terjadi iritasi, lalu terjadi pembengkakan sehingga saluran nafasnya menjadi sempit, dan ini yang menjadi pencetus asma. Baik, Mom and Dad, tidak usah khawatir, efek samping pada pengobatan asma pada saat ini dengan pengobatan yang terbaru itu sangat minim karena pengobatan itu diberikan dengan dosis yang terkontrol dan sesuai dengan tingkat keparahan penyakit. Jadi harus dicari dosis yang tepat dan sesuai untuk anak dengan kebutuhan anaknya ini, kebutuhannya apa, keparahannya bagaimana, dan harus dikontrol oleh dokter spesialis. Yang pertama, berikan makanan baru satu persatu. Jadi misalnya kalau hari ini telur saja, supaya kalau alergi telur, jadi orang tua bisa tahu, oh anaknya alergi telur. Yang kedua, kenali zat-zat yang dapat memicu serangan asma pada anak-anak. Jadi kalau misalnya anaknya memang alergi debu, setiap kali orang tua pergi ke satu tempat yang berdebu, dia harus cepat untuk misalnya dibersihkan atau dihindarkan anak ini. Lalu yang ketiga, kalau terjadi serangan sesak nafas, segera ke rumah sakit terdekat untuk mencari bantuan profesional. Yang keempat, berikanlah obat secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Yang kelima, ini lengkapi vaksin sesuai rekomendasi. Baik, sepertinya sudah cukup ya Mom and Dad informasi yang saya berikan seputar asma pada anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.